Ya baik, selamat malam kepada Bu Zaitan. Nama saya Sandra Storis dari Teknik Laboratorium Putra Angkatan 2023. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas tentang injection molding yang dimana akan dibahas sebagai berikut. Baik, ini adalah question untuk pembahasan injection molding di mana memiliki satu produk yang dibuat menggunakan injection molding. Terus kita analisis dari segi temperatur, tekanan, dan juga hubungan dari temperatur dan juga tekanan nantinya gimana ke produk yang bakal dihasilkan melalui injection molding. Nah, baik. Pertama, produk yang saya pilih itu produk balok Lego. Yang kita tahu itu biasanya digunakan sebagai mainan anak-anak dan proses pembuatan injection molding. Di mana balok Lego ini dibuat dari material ABS yaitu acrylonitrile butadiene citrate. Dan di mana kita tahu ya pada saat pemrosesan ini material ABS bakal dipanaskan hingga suhu sekitar 230 sampai 250 dan nantinya bakal mengalir dan juga mengisi detail sangat kecil dan presisi di cetakan balok Lego nantinya, terutama yaitu starch dan juga touch. Nah, dampak variasi temperatur terhadap kualitas Lego itu ada dua perbandingan yang dimana jika suhu terlalu rendah, yang dimana cacat yang dihasilkan itu akan ada short shot dan juga white lines yang terlihat jelas. Yang dimana dampak pada Lego ini dari defect atau cacat yang muncul itu yaitu dimana di starch atau bagian tonjol itu akan terbentuk tidak sempurna yang dimana juga bakal mempengaruhi bagian tops itu bagian bawah yang mungkin tidak terisi dengan penuh. Dan dimana cacat ini itu merupakan cacat awal yang mengakibatkan cacat fatal nantinya karena sebagian makhluk itu akan kehilangan kemampuan touch power atau daya kuncian, jadi tidak akan bisa efektif sebagai mainan nantinya dan bakal terasa longgar pada saat dipasangkan satu sama lain. Dan kualitas dari produk ini bakal bisa dibilang gagal dan juga presisi dimensinya bakal hilang. Nah, kalau untuk jika suhu terlalu tinggi sendiri juga bakal mempengaruhi kualitasnya, di mana cacat yang terbentuk itu bakal ada namanya flash, itu material berlebih atau burn marks, yaitu noda hangus, juga degradasi material seperti ABS menguning. Nah, dampak pada Lego ya sendiri atau mainan sendiri itu di mana flash ini itu akan muncul di garis pemisah cetakan, bisa di tepi bawah balok. Di mana itu dia menciptakan tepi yang tajam dan tidak presisi. Dan juga flash ini terjadi di sekitar touch, yang dimana akan membuat balok sulit atau tidak mungkin bisa dipasang ke balok satu sama lain. Dan juga permukaan balok ini yang harusnya berkilat atau glossy itu bisa jadi kosong atau memiliki noda atau bisa dibilang menguning. Dan lagi-lagi kualitas produk bakal gagal, dimensi tidak akurat, dan tampilan visual yang buruk. Nah, selanjutnya contoh kasusnya ini bisa kita lihat yaitu shortcut pada stats, di mana saat balok Lego dikeluarkan dari cetakan, bagian stats atau tunjangan atas itu tidak terisi dengan penuh, ya, sedikit rata atau tumpul di bagian pinggirnya, juga bukan lingkaran yang sempurna presisi. Nah, hal ini disebabkan karena susu lelehan ABS itu diatur terlalu rendah, viskositas material itu terlalu tinggi, sehingga saat diinjeksi, lelehan itu terlalu cepat untuk mendingin sebelum berhasil mengisi rongga cetakan yang sangat detail untuk stats tersebut. Nah, mitigasinya apa? Mitigasinya itu ada pertama optimasi suhu lele, di mana kita naikkan suhu barang itu secara bertahap, misalnya per 5 derajat Celcius itu naik, yang mana itu untuk menurunkan viskositas ABS, agar si ABS ini bisa dapat encer dan cukup untuk mengisi statusnya. Kemudian kita meningkatkan suhu cetakan, di mana menjaga cetakan akan lebih hangat, memberi lelehan waktu ekstra untuk mengalir dan mengisi detail sebelum mendingin. Terus ada meningkatkan kecepatan injeksi, di mana mendorong material masuk lebih cepat dapat membantu mengisi bagian tipis sebelum material mendingin. Baik, ini ada parameter penting juga yaitu terhadap pengaruh tekanan, di mana tekanan injeksi itu mendorong lelehan ABS ke dalam cetakan rongga, yang dimana ini merupakan hal yang sangat krusial buat buatan Lego lah, karena penyusutan yang tidak terkontrol akan mengubah dimensi stats atau tabs yang akan menghancurkan fungsi interlock dari Lego tersebut. Nah, kalau untuk dampak variasi tekanan terhadap kualitas Lego, itu ada dua, sama seperti temperatur tadi. Nah, dimana kalau tekanan ini terlalu rendah, itu bakal terbentuk cacat sinmax atau short shot, dimana cacat ini itu bakal merusak tampilan visual, permukaan tidak rata, dan juga bakal membuat kurangnya tekanan penahan yang menyebabkan penyusutan berlebih atau excessive shrinkage, di mana starch akan menjadi sedikit lebih kecil dan tabs internal sedikit lebih besar. Nah, kalau tekanan yang terlalu tinggi, itu cacat yang terbentuk itu flush dan juga warping atau melengkung. Di mana flush itu terdiri dari dasar balok, membuat si material atau produknya tidak rata, dan juga ada juga masalah baru itu warping, itu merupakan masalah yang sangat besar di mana tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan dinding balok yang panjang sedikit melengkung setelah dikeluarkan dari cetakan. Nah, kalau contoh kasusnya itu sering ditemukan itu pada balok Lego ini sering ditemukan lapisan plastik tipis yang menonjol keluar di tepi bawah balok.
Ini itu sering disebut sebagai cacat flush, yaitu karena disebabkan oleh tekanan injeksi yang tinggi. Nah, mitigasinya apa? Yang pertama kita bisa menurunkan tekanan penahan, di mana dengan mengurangi holding pressure ke titik di mana si max bisa cegah, tapi flush tidak lagi muncul. Ini merupakan proses penyeimbangan yang rumit tapi bakal mempengaruhi kualitas nyala dan merupakan salah satu solusi terbaik. Juga kita bisa mengoptimasi waktu penahan, di mana dengan terkadang kita menggunakan tekanan yang sedikit lebih rendah, tapi durasi yang lebih lama, holding time-nya baik, lama, itu bakal mempengaruhi produk kita bakal lebih baik yang akan dihasilkan. Nah, baik. Kemudian hubungan pressure dan juga temperatur itu apa sih bagi produk kita? Nah, kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya, temperatur dan pressure itu mempengaruhi cacat yang bakal dihasilkan pada produk kita. Nah, kalau tadinya kita lihat produk si Lego itu bisa menghasilkan produk yang tepat itu bisa kita lihat itu di daerah 235 derajat Celcius sampai 245 derajat Celcius untuk suhu meltingnya. Kemudian untuk diinjeksinya itu bisa di antara 35 megapascal sampai 40 megapascal. Nah, kalau untuk di luar lebih daripada itu atau kurang daripada itu bakal menunjukkan cacat-cacat yang mungkin terjadi seperti short, red lines, flashes, atau work edge. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari topik pembahasan kita kali ini yang dimana kualitas produk injection molding sangat bergantung pada keseimbangan dan presisi antara dua parameter proses utama yaitu temperatur suhu dan juga tekanan. Semakin baik temperatur meltingnya dan juga semakin baik tekanan pada saat injection moldingnya, pada saat menekan lelehan itu keluar untuk mengisi cetakan itu bakal menghasilkan produk yang lebih baik nantinya. Nah, untuk referensinya saya menggunakan 5 referensi atau 5 acuan bisa dilihat di sini sebagai berikut. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Aziza Intan. Eh, ini merupakan pembahasan yang bisa saya berikan mengenai injection molding untuk pembentukan salah satu produk yaitu Lego. Mohon maaf atas kata yang mungkin salah. Ya, terima kasih. Selamat malam.